Terima kasih buat hari ini. Kami datang ke rumah Tuhan membawa persembahan kami, pujian, korban pujian dan penyembahan kami ke hadirat-Mu. Dan Kau berkata di atas pujian kami, dan kami percaya hal-hal yang besar terjadi karena Engkau ada di tengah-tengah kami. Hadirat Tuhan memenuhkan tempat ini. Roh Tuhan ada di tengah-tengah kami. Dan saat ini Tuhan, kami mau mendengar firman-Mu. Kau berkata-kata pada kami. Firman-Mu mengatakan bahwasanya manusia bukan hanya hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Biarlah Tuhan, firman-Mu itu pada hari ini mengenyangkan kami, memuaskan kami di dalam nama Yesus. Dan biarlah kami cintakan firman-Mu. Kerinduan kami akan firman-Mu melebihi kerinduan kami akan emas, bahkan emas dua Tuhan. Bahkan kerinduan kami akan firman-Mu melebihi daripada makanan, daripada madu dari sarang lebah. Biarlah Bapa, semua umat-Mu belajar untuk jatuh cinta pada firman, mengandalkan firman-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus bekerja. Tinggikan firman-Mu di tengah-tengah kami. Dan engkau setan iblis, roh jahat, kuasa gelap, kami perintahkan Kau beri. Kami katakan, kami hancurkan segala pekerjaan itu. Dalam nama Yesus, demi nama Yesus, menyingkir setan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Hari ini kami belajar lagi daripada kebenaran-kebenaran-Mu. Di dalam nama Yesus, tolong hamba. Syukur Tuhan. Semua kita yang percaya berkata, amin. Haleluya. Apa kabar saudara? Luar biasa diberkati. Semuanya sehat, amin. Amin. Semua bersuka cita. Udah makan tadi pagi? Iya. Kalau belum makan, siap kebaktian dimakan, amin. Jangan sekarang. Sekarang dengar firman dulu. Makan dari firman Tuhan dulu. Haleluya. Haleluya. Oke, puji Tuhan. Coba kita buka saudaraku dari Matius pasal 4 ayat 4. Dapat? Kita baca bersama 1, 2, 3 ya. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Amin, saudaraku. Amin. Jadi biasanya saudara, kita makan roti atau makan nasi untuk bisa hidup. Amin. Tapi firman Tuhan saudaraku mengatakan kita membutuhkan makanan yang lain. Manusia badani kita, tubuh kita memerlukan nasi atau daging untuk bertahan hidup. Tapi manusia roh saudara memerlukan firman Allah untuk hidup. Amin. 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 Jadi saudaraku, saya tanya saudara, apakah hal yang wajar kalau misalnya saudara makan 3 kali satu hari? Siapa di sini makan 3 kali sehari? 4 kali? Biasanya saudaraku orang makan 3 kali satu hari, pagi, siang, sore atau malam. Wajar. Saya rasa juga saudaraku adalah hal yang wajar kalau saudara pun seperti makan 3 kali satu hari. Demikian juga saudara membaca firman Tuhan itu 3 kali satu hari. Manusia bukan hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Amin, saudaraku. Perhatikan saya. Kita ini adalah makhluk rohani. Amin. Sama seperti Tuhan, saudaraku. Tuhan itu adalah roh. Malaikat adalah roh. Iblis adalah roh. Kita juga adalah makhluk roh. Tapi bedanya kita memiliki tubuh. Saudara mengerti?
Jadi saudaraku, makhluk rohani kita memerlukan firman Allah yang adalah roh dan kehidupan. Saudara mengerti ini? Jadi saudaraku, saya tanya saudara, kalau misalnya orang makan di depan saudara orang makan di depan saudara, yuk bang makan, saudara merasa heran? Tidak. Apalagi jamnya sampai, oh biasa, amin saudaraku. Saya rasa wajar juga saudara, kalau kemana-mana pun buka Alkitab saudara baca firman Tuhan. Lagi ngapain bang? Lagi makan firman Tuhan. Amin. Tadi firman Tuhan mengatakan saudaraku, bahwasanya Daud mengatakan bahwasanya dia merindukan firman Tuhan itu melebihi kerinduannya akan apa tadi namanya? Emas tua. Bahkan kerinduannya akan makanan melebihi kerinduannya akan madu dari sarang lebah. Haleluya saudaraku. Jadi saya berdoa supaya kita semua di tempat ini sangat suka akan firman Tuhan. Itu hal yang biasa kalau saudara baca firman Tuhan. Kalau orang sekarang saudaraku, dia istirahat, dia ambil gadgetnya, dia buka. Amin. Itu untuk memuaskan jiwanya. Saya rasa hal yang wajar kalau saudara istirahat, saudara mojok, saudara buka firman Tuhan. Bikin itu sebagai satu kebiasaan yang baru. Orang mojok langsung buka HP saudaraku, buka Facebook, YouTube, segala macam. Kenapa tidak bikin satu kebiasaan? Saudara mojok istirahat, buka Alkitab saudara. Amin. Saudara manusia rohani, bukan manusia duniawi. Jadi jangan hidup seperti orang tidak mengenal Tuhan. Amin saudara. Amin. Bukan kita maksudnya menunjukkan diri, aku orang rohani, aku baca Alkitab. Tidak. Kita membuat saudaraku misalnya baca Alkitab itu bukan sebagai untuk menunjukkan kita orang yang rohani, bukan. Sok-sok rohani sama orang, tidak. Tapi adalah hal yang wajar saudara sebagai manusia rohani makan dari firman Tuhan. Haleluya. Haleluya. Salah satu tanda orang sakit gak selera makan. Betul nggak? Siapa pernah sakit di sini? Apa cirinya? Makan gak selera, macam gak ada rasanya. Kalau saudara gak selera pada firman Tuhan, kalau kita gak suka lagi akan firman Tuhan, berarti ada yang salah, ada yang sakit dengan kita. Amin saudara. Amin. Sebagai manusia rohani yang sehat, saudara seharusnya sangat suka akan firman. Amin. Itu hal yang wajar, itu hal yang normal. Haleluya. Amin saudara. Amin. Pikiran saudara tertuju pada firman. Amin. Kenapa? Saudara manusia rohani. Saudara bukan manusia duniawi. Manusia bukan hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Amin saudaraku. Kalau anak Allah Yesus saja suka akan firman, kenapa kita tidak? Dia melawan iblis dengan perkataan ada tertulis, ada tersurat. Amin. Betapa lebih lagi kita harus suka akan firman Tuhan. Latih itu saudara. Selama ini kita udah latah. Duduk pun nanti sama-sama buka HP, lihat segala macam. Buat kebiasaan baru. Amin. Coba goyang kanan kirinya. Bang, Kak, coba buat kebiasaan baru. Kalau kau duduk, kalau kau lagi istirahat, buka Alkitab. Coba bilang. Kalau sedang duduk, sedang istirahat, buka Alkitab. Haleluya saudara. Haleluya. Bukankah firman Tuhan mengatakan, bicarakan itu waktu engkau sedang berjalan, sedang berbaring, sedang istirahat. Saudara manusia rohani itu hal yang wajar. Justru adalah hal yang tidak wajar kalau kita tidak suka lagi firman Tuhan. Macam kita nggak suka makan, ada yang salah saudara. Amin. Amin.
Dan firman Tuhan mengatakan juga dari Matius pasal 7 mulai dari 24 dikatakan begini. Ada dua macam dasar. Ada saudaraku, orang yang membangun rumah di atas dasar batu. Amin. Digalinya lubang yang dalam-dalam, lalu saudaraku dia membangun rumah itu di atas dasar batu. Lalu datang angin, datang banjir, datang topan saudaraku, rumah itu tetap tegak berdiri. Lalu ada orang jenis kedua, dia membangun rumahnya di atas pasir. Amin. Lalu saudaraku, ketika angin datang, badai datang, topan datang saudaraku, banjir datang, rumah itu tersapu habis. Siapa orang yang membangun di atas dasar batu? Orang yang mendengar firman dan melakukannya. Amin. Siapa orang yang membangun di atas dasar pasir? Orang yang mendengar firman tapi tidak melakukan. Perhatikan, orang yang mendengar firman dan melakukan dengan orang yang mendengar firman dan tidak melakukan akan sama-sama mengalami badai hidup. Akan mengalami yang namanya krisis, masalah. Siapapun kita, mau saudara orang rohani, orang tidak rohani, takut Tuhan, tidak takut Tuhan, bandit saudaraku, suatu hari saudara akan mengalami masalah, krisis dalam hidup saudara. Amin. Siapakah yang bertahan? Orang yang mendengar firman dan melakukan. Amin. Haleluya. Jadi mulai sekarang lah saudaraku, ambil firman Tuhan itu. Amin. Firman Tuhan seperti benih. Ambil benih firman Tuhan, masukkan dalam tanah hati kita. Saudara mengerti? Lalu menghasilkan buah yang lebat. Oke. Ini kita bicara mengenai tanah kedua dulu, saudaraku, sebelum masuk ke tanah ketiga dan keempat. Amin. Pernah dibuat satu percobaan, ditanam benih tomat, saudara. Saudara tahu namanya terrarium. Seperti akuarium dia, saudaraku, tapi terbuat dari kaca dia. Jadi kaca ini besar, saudara. Ditaruh situ, dibuat dua akuarium dia. Jadi akuarium pertama diisi dengan tanah setinggi 3 cm. Amin. Gelasnya ini tembus pandang. Yang kedua diisi dengan tanah setinggi sekitar 25 cm. Satu tanah diisi setinggi 3 cm. Amin. Satu tanah diisi tanah setinggi 25 cm. Lalu saudaraku ditabur benih tomat. Lalu ditaruh di tempat matahari, dua-duanya ditaruh di tempat matahari. Jadi saudaraku, dia menerima matahari yang sama dan menerima air yang sama. Haleluya. Saudara tahu yang mana tumbuh pertama? Yang tumbuh pertama, benihnya adalah tanahnya yang tipis, yang tebalnya cuma 3 cm. Amin, saudaraku. Kenapa dia langsung tumbuh? Karena akarnya nggak dalam. Begitu akarnya cuma tumbuh sekitar 3 cm, lalu dia tumbuh keluar. Amin. Lalu saudaraku, setelah tanaman ini tinggi, tumbuh sekitar 30 cm tumbuhnya, baru tanaman yang kedua mulai tumbuh. Setelah ini tingginya 30 cm, amin, tanaman yang pertama. Tanah yang tebal tadi setinggi 25 cm. Setelah di sini tumbuh 30 cm, dia baru mulai bertumbuh. Kenapa lama dia bertumbuh? Hah? Karena dia ke bawah dulu dia bertumbuh. Akarnya dulu bertumbuh ke bawah. Lalu apa yang terjadi dengan tanaman yang pertama? Gak lama saudaraku, tanaman itu memucat lalu mati. Kenapa? Akarnya tidak dalam. Apa yang terjadi dengan tanah yang kedua? Tanaman itu tumbuh menjadi dewasa, lalu dia menghasilkan buah. Dia berbuah lebat. Amin, saudaraku. Perhatikan. Sebuah benih pertama-tama haruslah bertumbuh di bawah tanah.
benih itu harus menghasilkan akar sebelum menghasilkan buah. Haleluya saudaraku. Kan ini mengenai jenis tanah yang kedua. Tanah yang kedua itu tanah yang bagaimana? Tanahnya berbatu-batu. Amin saudara. Jadi kalau tanah yang tipis itu cepat dia tumbuh, tapi akarnya tidak dalam. Sebentar dia akan mati karena akarnya tidak dalam. Saudara mengerti ini? Jadi saudaraku, dalam proses pertumbuhan benih ini pertama-tama harus bertumbuh dulu di bawah tanah. Saudara mengerti ini saudaraku? Benih itu harus menghasilkan akar dulu sebelum menghasilkan buah. Saudara mengerti ini? Kalau tanaman yang baik saudaraku, dia harus berakar dulu dalam, baru setelah itu dia bertumbuh keluar. Supaya akarnya ini bisa menopang pertumbuhannya. Tapi banyak orang menolak proses pengakaran ini. Haleluya saudaraku. Orang tidak mau bekerja sama dengan ini. Aku ingin langsung tumbuh lalu berbuah. Sama seperti tanaman yang pertama. Tumbuh langsung saudaraku. Pikirnya dia bisa berbuah. Tidak. Akhirnya langsung mati. Amin. Jadi saudaraku, orang-orang yang seperti tanah yang kedua ini, saya katakan kemarin, ini hanya orang yang bicara mengenai penampilan. Haleluya. Mereka mungkin kelihatannya saudaraku, pertumbuhannya cepat. Hebat kali kau ya, cepat kali kau bertumbuh ya. Kan ada orang seperti itu saudara. Hampir setiap hari ke gereja. Sepertinya bertumbuh saudaraku, tapi akarnya tidak dalam. Nggak lama, nggak nampak lagi di gereja. Di mana sih anu? Nggak nampak lagi. Kenapa? Akarnya tidak dalam. Haleluya saudara. Haleluya. Jadi perlu benih itu saudaraku berakar dia dulu. Amin. Dan itu butuh proses. Amin. Haleluya saudaraku. Haleluya. Saya contohkan minggu kemarin saudaraku mengenai pohon pohon sawit atau pohon kelapa. Kalau pohon sawit atau pohon kelapa yang sudah tinggi itu saudaraku, akarnya sudah sangat dalam. Amin. Saya tanya saudara, apa bisa dengan gampang digoyang itu? Tidak. Hah? Kenapa? Akarnya sudah sangat dalam. Jadi penting proses pengakaran itu. Amin. Penting proses. Amin. Haleluya saudaraku. Haleluya. Itu makanya ada firman Tuhan mengatakan, kalau ada orang baru bertobat, jangan taruh di dalam kepemimpinan. Supaya dia jangan menjadi sombong lalu dimangsa iblis. Kenapa? Butuh proses untuk menjadi dewasa. Amin. Saudara mengerti? Amin. Makanya seseorang pun saudaraku, untuk dia bisa melayani, saya dulu saudaraku sebelum melayani firman seperti ini khotbah, saya dulu saudaraku kebersihan, bersihkan kamar mandi, bersihkan WC saudaraku, bersihkan kandang anjing, jaga gerbang. Banyak yang saya kerjakan, pekerjaan-pekerjaan badan. Haleluya saudara. Haleluya. Sebelum pakai dasi seperti ini, megang sapu dulu, bersihkan kandang anjing dulu. Tidak dikenal orang saudara. Itu membentuk apa? Membentuk proses. Membuat saudaraku? Ada proses menuju kedewasaan. Nggak begitu lahir baru, langsung disuruh khotbah. Itu bahaya. Amin. Itu akarnya nggak dalam. Kalau orang begitu selamat, bertobat, langsung disuruh khotbah, ini bahaya. Ini membahayakan orang itu, saudara. Dia tak sanggup menahan beban itu. Amin. Amin. Ketika mulai dipuji orang saudaraku, mulai pongah dia.
Akarnya tidak cukup dalam untuk menatang pertumbuhannya. Haleluya saudaraku. Haleluya. Jadi butuh proses. Amin. Saya tanya saudara, apa yang membuat satu pohon bisa bertahan dalam musim kemarau? Hah? Menghadapi angin, apa yang membuat pohon itu bisa bertahan? Akar. Angin kencang, tapi karena akarnya dalam, dia bisa tetap bertahan. Terjadi kemarau saudaraku, kemarau panjang, dia bisa tetap tegak berdiri, tetap bertahan. Kenapa? Akarnya dalam, mencari sumber air. Haleluya saudara. Haleluya. Kalau saudara sudah berakar di dalam Kristus, pencobaan apapun yang saudara alami tidak akan membuat saudara mundur. Amin. Amin. Haleluya. Tidak akan membuat saudara mundur. Saudara akan tetap tegak berdiri. Amin. Masalah apapun yang menghadang saudara, saudara akan tetap tegak berdiri. Kenapa? Saudara sudah berurat berakar. Mau ada pun orang ngajak saudara buat dosa, ayo kita buat dosa. Ups, tidak. Saudara sudah berurat berakar. Haleluya saudara. Haleluya. Kecuali akarnya belum dalam. Kalau satu benih saudaraku, akarnya belum dalam, gampang dicabut tidak? Gampang. Haleluya saudaraku. Haleluya. Kita bicara kemarin bahwasanya tanah yang berbatu-batu itu adalah orang yang mendengar firman dengan gembira. Haleluya. Oh, gembira dia mendengar firman. Tapi kemudian ketika penindasan atau aniaya karena firman itu terjadi, dia mulai mundur, murtad. Haleluya saudaraku. Haleluya. Perhatikan. Kalau saudara membuat perkataan manusia lebih penting daripada firman Tuhan, saudara menghargai manusia melebihi firman Tuhan, itu menandakan benih tadi akarnya tidak dalam. Benih firman Tuhan itu akarnya tidak dalam. Gampang dicabut. Setan datang, ada benih. Tapi karena saudaraku tidak dalam, dia sep. Makanya ketika saudara menghadapi orang, ditentang sedikit, saudara mulai bingung. Saudara mulai mundur. Kenapa? Benih tadi tidak berakar dalam. Firman itu tidak berakar dalam. Haleluya saudara. Haleluya. Orang mulai angkat kumis saja sedikit sama saudara. Aduh, udah angkatnya kumisnya. Marah dia sekali. Apa yang kita buat? Akarnya tidak dalam. Amin. Amin. Mau diangkatnya kumisnya saudaraku, mau marah-marah dia, tapi kalau akarnya tertanam dalam dia saudaraku, saudara nggak bisa digoyahkan. Amin. Haleluya. Amin. Amin. Saudara mengerti ini? Amin. Yang kedua, yang berikutnya, saudara juga harus memiliki akar saudara sendiri. Jangan hidup dari akar orang lain. Wah, apa maksudnya ini Pak? Saudara harus hidup dari pewahyuan firman Tuhan yang saudara terima sendiri. Jangan sering seperti ini saudara. Kata Pak Pendeta si Anu, kata Pak Pendeta si A begini, kata Pak Pendeta si B begini, kata Pak Pendeta si C begini, kata Bapak Gembala begini. Jangan. Itu saudara hidup dari pewahyuan orang lain. Amin saudara. Saudara harus hidup dari pewahyuan saudara sendiri. Saudara baca Alkitab, saudara terima pewahyuan dari firman Tuhan itu kepada saudara sendiri. Itu artinya saudara memiliki akar saudara sendiri. Haleluya. Jangan kata Bapak Pendeta si Anu, Bapak Pendeta si Anu. Nggak laku. Bahkan bukan kata saya pun. Kata Bapak Gembala begini, nggak laku itu. Apa kata firman Tuhan? Haleluya. Haleluya. Pernah Yesus bertanya satu kali, kata orang siapa anak manusia itu? Oh, ada yang berkata Elia, ada yang berkata Yohanes Pembaptis, ada yang berkata Jeremia, ada yang berkata salah seorang nabi. Kalau menurut kamu siapa?
Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Amin. Berbahagialah kamu Petrus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, tapi Bapakku yang di sorga. Petrus menerima pewahyuan langsung dari Bapa tentang siapa Yesus. Seperti itulah seharusnya. Amin. Jadi saudara jangan makan makanan yang dicerna orang lain. Amin. Perhatikan ya, mungkin agak jorok. Kalau saya makan nasi saudara, ayo sini. Saya ambil nasi dari mulut saya kasih sama saudara. Mau saudara? Ayo Pak, ya, makan lagi. Panggil anak-anak semua. Lalu semua makan dari mulut saya, saudara. Nggak gosok gigi pula seminggu. Saudara mau? Tidak. Jangan ya hidup dari makanan yang dicerna orang lain. Amin. Ambil firman Tuhan itu, cerna sendiri. Amin. Jadikan pewahyuan sama saudara sendiri. Amin. Kata Pak Pendeta, semacam saudara ngambil makan dari mulut saudara, saudara punya lagi. Mau saudara gitu? Jadi saudara harus punya pewahyuan sendiri, saudara. Amin. Punya akar sendiri. Jangan hidup dari akar orang lain. Nggak bagus gitu. Amin. Oke, kita buka dari Markus pasal 4. Tanah yang ketiga. Kemarin kita bicara tanah yang pertama dan tanah yang kedua. Markus pasal 4 dari ayat 18. Dapat saudara? 1, 2, 3 ya. Dan yang lain ialah yang ditaburkan di tengah semak duri. Itulah. Coba terus baca. Ya. Jadi yang ditaburkan di tengah semak duri, ada benih yang ditabur jatuh di tengah semak duri. Apa rupanya itu, Pak? Dialah yang mendengar firman, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal yang lain masuklah menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Jadi ini benihnya saudaraku yang ditabur ini, dia tumbuh, dia masuk dan dia berakar. Amin. Dan dia tumbuh. Saudara mengerti? Tapi waktu dia bertumbuh saudaraku, dia dihimpit juga dengan benih-benih yang lain. Ada semak duri yang menghimpit benih itu sehingga tidak berbuah. Saudara mengerti? Nanti akan saya terangkan prinsip yang sangat penting. Oke, kekhawatiran dunia ini. Saudaraku, kita sekarang ini dibombardir dengan segala macam jenis informasi. Misalnya apa yang terjadi di Rusia, Ukraina, saudara. Saudara buka TV, saudara bisa langsung tahu apa yang terjadi di sana. Amin. Awal-awal saudaraku perang Rusia Ukraina saya ikuti. Tapi waktu saya lihat saudaraku mulai terjadi korban. Saya lihat bagaimana prajurit Rusia ditangkapi. Saya lihat bagaimana prajurit Ukraina ditangkapi, saudaraku. Nggak sampai hati saya. Amin. Ada lagi yang mati. Dan mulai nggak sampai hati. Mulai apa namanya? Mulai sedih hati saya. Saudara tahu apa yang saya buat? Nggak saya lihat lagi berita. Haleluya, saudara. Saya sebenarnya awal-awal memihak Ukraina. Tapi saya lihat juga saudaraku pasukan Rusia. Kasihan juga saya. Ini pasti ada juga mamaknya ini saya pikir. Amin. Nggak sampai hati saya. Susah hati saya gara-gara itu. Lalu saya berdoa, Tuhan, buatlah mereka berdamai. Lalu setiap itu saudaraku, nggak saya tonton lagi tuh. Kenapa? Nggak suka cita hati saya. Nanti saudaraku mau tidur pun saya, itu membuat saya susah tidur. Berita-berita seperti itu. Amin.
Kita dibombardir sekarang ini dengan segala macam jenis informasi. Yang minyak goreng naiklah saudara. Yang orang ketakutan gara-gara minyak goreng naik. Kalau minyak goreng naik kenapa rupanya? Kukus, direbus, main panggang, lebih sehat. Haleluya saudara. Kalau orang nggak beli minyak goreng, pasti otomatis harga minyak goreng turun. Coba saudara nggak beli minyak goreng 1 bulan, mau di mana taruhnya stoknya itu? Amin. Sepakat aja kita orang Indonesia nggak beli minyak goreng sebulan 2 bulan. Mau kemana jualinya? Pasti turun harga. Ini kan sistem permintaan ya saudara. Lalu berita pembunuhan, berita pemerkosaan, segala macam saudaraku. Ada bom sana, bom sini. Waduh, membuat kita khawatir dalam hidup ini, membuat kita takut. Dan saudara tahu, itu menghimpit benih firman Tuhan itu sehingga tidak berbuah. Haleluya. Kalau dulu saudaraku tahun-tahun 70, tahun 80, informasi nggak seperti ini. Misalnya terjadi saudaraku peristiwa di belahan dunia lain, mungkin sampai kepada kita mungkin setelah 2 minggu, sebulan. Sehingga saudaraku nggak begitu mempengaruhi kita. Kalau sekarang ini apa yang terjadi sana langsung kita tahu. Itu membuat kita khawatir. Amin. Membuat kita ketakutan. Saya tanya saudara, siapa di sini saudara setelah banyak membaca informasi, menonton informasi, saudara semakin merasa lega? Tidak. Aduh, lega kali kurasa ini. Sukacita, haleluya. Kenapa? Udah banyak nonton tadi aku. Kulihat pembunuhan, perampokan, tembak-tembakan, wah haleluya. Pemerkosaan, wah makin bersukacita. Ada saudara? Tidak. Apa biasa yang terjadi? Berat. Betul? Berat, khawatir, takut. Saudara tahu apa itu semua? Itu benih-benih. Haleluya saudara. Haleluya. Ada benih kekhawatiran, ada benih ketakutan. Ditaburkan benih firman Tuhan dalam hati saudara, tumbuh dia. Tapi ditaburkan juga benih yang lain. Benih ketakutan saudaraku, benih kekhawatiran tumbuh sama-sama dan menghimpit benih firman Tuhan. Haleluya. Haleluya. Makanya sekarang saudaraku nggak saya tonton lagi mengenai Rusia Ukraina. Kenapa? Itu menghimpit benih firman Tuhan dalam hati saya. Amin saudaraku. Saya nggak tahu dengan saudara. Tapi kalau saudara bersuka cita dengan itu, iman saudara bertumbuh, silakan. Tapi kalau iman saya nggak bertumbuh. Amin saudara. Terus apa lagi? Tipu daya kekayaan. Kita lihat saudaraku mengenai Indra Kents ya. Doni Salmanan. Kenapa bisa begitu? Kenapa orang banyak menjadi korbannya? Saudara tahu kenapa? Orang kepengen cepat kaya. Firman Tuhan mengatakan jangan ingin menjadi cepat kaya. Perhatikan ya. Jangan ingin menjadi cepat kaya. Karena kalau engkau mengamat-ngamatinya, tiba-tiba dia bersayap lalu terbang tinggi. Amin. Orang nggak pakai logika lagi. Dulu ada namanya saudaraku di Tomang Elok, BMA. Sudah tahu BMA? Yang keuntungan sampai 25%, 30% dalam 1 bulan itu ya. Orang berbondong-bondong saudaraku, jual rumah, jual apa? Jual sawah, tanah segala macam. Ada yang nggak tahu suaminya, ada yang nggak tahu istrinya. Kumasukkan nanti ini, bikin kejutan lah sama suamiku. Wah, nanti udah banyak uangku. Tapi betul-betul kejutan, habis uangnya. Kejutan yang nggak disangka. Amin. Berapa triliun itu saudara? Ada yang jadi gila. Dan yang lucunya, yang anehnya, kalau dibuka lagi BMA jenis sama saudaraku.
akan ada lagi orang yang masuk seperti itu. Saudara tahu kenapa? Sifat tamak manusia ini. Rakus. Pengen cepat kaya, menghalalkan segala cara. Amin. Haleluya. Tipu, perhatikan, tipu daya kekayaan. Ada orang karena kepengen kaya, saudaraku, kerja pagi, siang, sore, malam, sampai pagi lagi. Siang, sore, malam, sampai pagi lagi. Gak kenal waktu. Sibuk cari duit, gak ada waktu bersekutu dengan Tuhan. Amin. Saudara tahu, supaya benih itu bisa berakar, saudaraku, perlu waktu merenungkan firman Tuhan. Amin. Amin. Itu butuh waktu yang banyak. Haleluya. Kalau mau saudara hidup saudara berubah, Amin. ambil firman Tuhan, renungkan itu siang dan malam. Itu akan mengubahkan hidup saudara. Amin. Butuh waktu yang banyak, bukan asal-asalan. Amin. Amin. Orang kejar harta, saudaraku, terlalu sibuk, kesana kemari. Tipu daya kekayaan itu menghimpit benih firman Tuhan itu sehingga tidak menghasilkan. Amin, saudaraku. Dan keinginan akan hal yang lain masuklah dan menghimpit firman itu. Pokoknya keinginan kita, saudaraku, baca firman. Amin. Amin. Haleluya. Gak aneh kali tuh, Pak. Selalu firman Tuhan. Saya tanya saudara, normal gak makan? Normal. Normal, ya wajar seperti itu firman Tuhan. Haleluya, saudaraku. Biarlah ini membuat saudara suka akan firman Tuhan. Ada kemarin saudaraku bekas murid kami, jemaat kami di Jambi, kami kirim YouTube khotbah kita ini. Haleluya, saudara. Saudara tahu apa langsung dibuatnya? Diambilnya firman Tuhan mengenai kesembuhan, diambilnya firman Tuhan mengenai berkat, diambilnya firman Tuhan mengenai damai sejahtera. Di pressnya, di printnya, saudaraku, digantunginya di pintu rumah, apa namanya? Di dinding rumahnya. Di kulkasnya pun digantungnya. Amin. Amin. Supaya apa? Supaya gampang nampak. Lihat firman Tuhan. Udah ada saudara buat seperti itu? Belum. Boleh. Sehingga saudara menoleh di kaca, ada firman Tuhan. Saudara buka kulkas, ada firman Tuhan. Saudara mau ke lemari, ada firman Tuhan. Amin, saudaraku. Amin. Saudara mau kamar mandi, ada firman Tuhan. Saudara nongkrong di WC, ada firman Tuhan. Daripada di WC mikir yang tidak-tidak. Hah? Saudara pikir coba. Renungkan itu siang dan malam. Sambil mandi ucapkan firman Tuhan, berbahasa. Itu hal yang normal. Amin. Bukan aneh. Amin. Bukan hal yang aneh, itu normal. Saudara manusia rohani. Saudara makan dari firman Tuhan. Haleluya, saudaraku. Haleluya. Jadi jangan terlalu sibuk. Amin. Amin. Coba kita buka firman Tuhan dari Mazmur 46 ayat 11. Sorry berkati sejauh ini. Mazmur 46 ayat 11.
8. 1, 2, 3 ya. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Diamlah kau dulu, Tuhan bilang. Tenang kau dulu. Aku mau bicara. Jangan terlalu sibuk. Terlalu sibuk saudaraku menghimpit benih firman Tuhan itu sehingga tidak menghasilkan. Macam semak duri menghimpit benih firman Tuhan itu sehingga tidak menghasilkan. Amin. Kita buka lagi Markus 1 ayat 35. Dapat saudara? 1, 2, 3 ya. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Yesus pun perlu menyendiri, mengasingkan dirinya. Amin. Banyak nggak pelayanan Yesus? Banyak. KKR kemana-mana saudaraku. Orang sudah antri minta didoakan. Yesus tahu dia akan banyak mengadakan pelayanan. Dan dia tahu kalau dia terlalu sibuk, itu bisa membunuh firman Tuhan dalam hatinya. Bisa membunuh hubungannya dengan Bapaknya. Yesus tahu mana yang terutama. Amin. Dia harus bersekutu dengan Bapaknya. Yesus pun harus mengasingkan diri ke tempat yang sunyi. Haleluya. Saudara, di mana tempat yang sunyi saudara rasa? Yang tidak ada gangguan. Bisa di atas rumah. Maksudnya kalau saudara ada lantai rumah bertingkat. Atau di atas atap, atau di mana lah, atau di taman saudara. Sore-sore saudara sebelum jogging, amin. Atau sesudah jogging sambil istirahat, buka Alkitab. Amin. Ada Alkitab yang kecil itu Perjanjian Baru, bawa kemana-mana. Haleluya saudaraku. Menyendiri bersama dengan Tuhan. Amin. Ada waktu bersama dengan Tuhan. Jangan terlalu sibuk. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Kalau enggak saudaraku, dunia ini akan menyerap habis kita. Sehingga di ujung hari saudaraku, kita merasa capek. Kok macam capek kali aku rasa ini? Kok macam diperas aku ini? Iyalah, lupa dicas pagi hari. Lupa kontak dengan Tuhan. Amin. Saudara tahu kita makan dari firman Tuhan. Amin. Udara yang kita hirup adalah hadirat Tuhan. Haleluya saudara. Haleluya. Kita bisa dalam hadirat Tuhan setiap saat. Sambil jogging pun saudara bisa dalam hadirat Tuhan. Amin saudaraku. Naik kereta pun saudara bisa dalam hadirat Tuhan. Tuhan selalu sadar akan Tuhan. Saudara penuh dengan firman Tuhan. Amin. So, makan dari firman, bernapas dari hadirat Tuhan. Wow, betapa luar biasa saudara. Jadi saudaraku, kita pun harus selalu menyediakan waktu untuk yang paling utama. Kita yang buat waktu itu. Marta apa katanya? Tuhan, gak peduli kau biarkan aku seorang diri melayani. Masa kau biarkan Maria ini tenang-tenang aja di sini?
Tapi meledak dia dalam kemarahan. Amin. Terlalu sibuk. Meledak dalam kemarahan. Apa kata Tuhan? Marta, Marta, kau terlalu sibuk. Kau menyusahkan dirimu dengan banyak hal. Kau khawatir akan banyak hal. Khawatir akan banyak hal, terlalu sibuk akan banyak hal. Cuman satu saja yang perlu. Maria sudah mengambil bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Amin, saudaraku. Amin. Duduk di bawah kaki Tuhan. Ajar di depan. Haleluya. Buat jadi satu kebiasaan baru. Amin. Asal duduk, jangan HP yang diambil. Alkitab. Amin. Udah sok rohani kok sekarang kuliah. Enggak, biasa itu. Udah bibelon kau kuliah. Puji Tuhan. Udah macam pendeta kau sekarang kuliah. Amin. Ada pendeta nggak diakui pendeta. Saudara nggak pendeta dibilang pendeta. Puji Tuhan. Amin. Terima kasih untuk pujianmu sobat. Beli cendol kita. Ya. Amin, saudara. Amin. Jadi Yesus pun saudaraku perlu mengasingkan diri. Nggak salah juga saudara mungkin ambil satu hari waktu untuk puasa. Amin. Saudara menyingkir dari kesibukan dunia ini, fokus betul-betul untuk Tuhan. Cari waktu yang terbaik. Hanya saudara dengan Tuhan. Mengasingkan diri. Haleluya saudaraku. Haleluya. Ingat, kita harus membuat waktu untuk yang paling utama. Amin. Saudara habis narik misalnya saudaraku, bawa Grab, Gojek atau bawa apa lagi, mobil. Lagi santai, buka Alkitab. Mau tidur, baca Alkitab. Betapa luar biasa, sebelum tidur firman Tuhan masuk dalam pikiran kita ini. Besok pagi kita bangun dengan kesegaran yang baru. Amin. Perhatikan saudaraku, ini banyak orang nggak mengerti. Banyak orang membangkitkan imannya. Dia baca Alkitab, dia puasa, dia berdoa untuk membangun imannya. Amin. Tapi hal, saudaraku, mengenai ketidakpercayaan itu tidak tidak dihalanginya. Oke, kita buka dulu Markus 11 ayat 23. Dapat saudara? Amin. Markus 11 ayat 23. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Perhatikan ya. Asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya. Saya tanya saudara, bisa nggak orang percaya sekaligus bimbang? Bisa. Hah? Bisa nggak orang percaya sekaligus bimbang? Bisa. Bisa. Awalnya percaya, lama-lama menjadi bimbang. Percaya sekaligus bimbang. Selama ini kita berpikir, kalau aku sudah percaya, aku tidak akan bimbang. Tidak. Amin saudaraku. Orang bisa percaya, awalnya percaya, tapi karena tidak langsung terjadi mukjizat, dia berubah menjadi tidak percaya. Contoh misalnya, saya sudah lama sakit. Misal, amin. Tuhan, aku misalnya awal-awal saudara, aku percaya kesembuhan. Oleh bilur-bilur Yesus aku sembuh. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, sampai setengah tahun, setahun belum sembuh-sembuh. Saudara tahu apa yang terjadi? Awalnya saya percaya, kemudian saya mulai bimbang. Kok nggak sembuh ya?
Masih dengar Tuhan ya doaku? Apa masih sayang Tuhan samaku? Apa dosaku? Segala macam pikiran ini mulai masuk. Haleluya saudaraku. Haleluya. Percaya tapi bisa bimbang. Oke. Orang banyak saudaraku membuat hal-hal yang membuat dia menjadi percaya. Contoh, dia baca Alkitab. Amin. Dia berdoa. Apalagi puasa. Dia memuji Tuhan. Hal-hal yang membangkitkan imannya. Amin. Tapi saudaraku, hal-hal yang membuat dia menjadi bimbang itu tidak ditanganinya. Apa rupanya Pak hal-hal yang membuat saya menjadi bimbang? Itu tadi, berita-berita dunia. Amin. Informasi-informasi dunia. Ngomong sama Mama Sianu, macam mana lah ekonomi sulit. Iya, aku pun begitu juga. Ngomong lagi sama Mama Sianu, apalagi yang dengar berita negatif. Buka lagi HP, berita-berita negatif yang masuk. Ketidakpercayaan semua masuk. Amin saudaraku. Saudara percaya, tapi saudara tidak menghalangi ketidakpercayaan itu masuk dalam hati saudara. Lalu apa yang saya perbuat Pak? Saudara baca Alkitab, tapi saudara juga harus menghalangi ketidakpercayaan supaya tidak masuk dalam hati saudara. Amin. Saudara mengerti ini? Haleluya. Bagaimana caranya Pak? Contohnya saudaraku, seperti saya sampaikan mengenai hamba Tuhan Smith Wigglesworth. Apa yang diperbuatnya? Dia tidak baca kok. Yang dibaca cuma Alkitab. Koran tidak dibacanya. Pernah satu kali saudaraku ada orang bertamu ke rumahnya. Pak, hamba Tuhan ini saudaraku sambil bawa koran. Boleh aku masuk ke rumahmu Pak Smith? Kau boleh masuk, koranmu tinggal di luar. Kenapa? Dia sangat peka saudaraku, amin. Dia tidak mau membiarkan ada satu pun hal yang membuat dia menjadi tidak percaya. Informasi-informasi di koran itu. Memang saudaraku dia ketinggalan semua informasi. Haleluya. Mungkin dia nggak tahu pun megang gadget saudaraku, main HP, nggak tahu dia main game pun. Kalau saya ditanya, mana Bapak lebih pilih? Bapak bodoh main HP, main gadget, atau Bapak bisa membangkitkan orang mati? Saudara tahu yang mana saya pilih? Saya lebih memilih bodoh main HP, main gadget, main Facebook, tapi saya bisa membangkitkan orang-orang mati. Memang saya nggak suka jadi orang bodoh, amin saudaraku. Setidaknya buka HP tahulah. Memang dia nggak tahu segala macam informasi itu. Main gadget dia nggak tahu. Tapi orang-orang mati berbangkitan semua. Haleluya saudaraku. Haleluya. Saya lebih memilih seperti itu. Jadi apa itu artinya? Kita harus selektif betul dengan informasi yang kita terima. Perkataan-perkataan yang kita dengar. Amin. Dengan kawan siapa kita bergaul. Amin saudaraku. Karena setiap perkataan yang saudara dengar, informasi yang saudara dengar, itu adalah benih. Amin. Amin. Orang ngomong sama saudara, nyampaikan sesuatu, itu benih. Bisa benih ketakutan, benih kenajisan, segala macam. Amin. Sorry berkati sejauh ini. Amin. Saya lebih milih itu saudara. Saya lebih milih nggak tahu main HP, tapi kanker-kanker lenyap. Amin. Pak buka HP nih, waduh saya nggak tahu. Tapi Pak tolong bangkitkan ini dari kematian. Mari, mari. Haleluya saudara. Haleluya. Oke, tanda keempat. Markus pasal 4. Ayat 20.
Dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu, lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Oke, perhatikan. Tanah yang baik itu macam mana? Tanah yang subur, amin. Tanah yang baik itu, saudaraku, dia tidak memiliki lebih banyak. Dia memiliki lebih sedikit. Dia memiliki lebih sedikit tanah yang keras. Dia memiliki lebih sedikit tanah berbatu-batu. Dia memiliki lebih sedikit semak duri. Haleluya. Haleluya. Itu makanya tanah itu, saudaraku, digemburkan orang. Lalu ada batu-batu, ada semak, dibuang. Itu cara orang mengolah tanah itu supaya gembur. Amin. Jadi supaya saudara berbuah di hadapan Tuhan, bukan untuk menjadi lebih banyak, menjadi lebih sedikit. Lebih sedikit apa, Pak? Lebih sedikit hati yang keras. Tanah yang pertama berbicara mengenai hati yang keras. Amin, saudara. Bagaimana maksudnya? Kalau saudara dengan firman Tuhan, langsung lembutkan hati saudara. Amin. Amin. Ditegur firman, langsung lembutkan. Jangan pertahankan kebenaran saudara. Jangan pertahankan prinsip saudara. Amin. Ya Tuhan, sesuai dengan firman-Mu, itu jadi atas hidup saya. Haleluya. Amin. Amin. Hati yang keras. Yang kedua, saudaraku, tanah yang berbatu-batu. Saudara mulai merenungkan firman Tuhan itu. Kasih waktu supaya firman itu berakar dalam hidup saudara. Haleluya, saudara. Yang ketiga, semak duri. Artinya apa, saudaraku? Buang semuanya, kekhawatiran dalam hidup saudara. Amin. Saya tanya saudara, kalau saudara khawatir itu saudara sedang ngapain? Saudara sedang memikirkan sesuatu yang bukan firman Tuhan. Sementara kita disuruh merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Jadi waktu saudara merenungkan sesuatu yang bukan firman Tuhan, hasilnya apa? Benih tadi dihimpit. Amin. Buang kekhawatiran dalam hati kita. Haleluya, saudara. Haleluya. Apa yang mau kami makan, apa yang mau kami minum, apa yang mau kami pakai. Uang sekolah anakku macam mana? Tuhan pemelihara kita, amin. Amin. Tuhan gembala kita yang baik. Yes, haleluya. Takkan kekurangan kita satu pun yang baik. Haleluya. Haleluya. Dan yang luar biasanya, Tuhan menyediakan hidangan bagi kita di hadapan musuh-musuh kita. Haleluya. Adapun musuh kita, saudaraku, kita bisa tetap makan. Amin. Banyak pun masalah kita tetap bisa menikmati yang baik dari Tuhan. Amin. Buang semua hati yang penuh kekhawatiran ini. Hati yang cintakan dunia, amin. Haleluya. Kepengen cepat kaya. Kepengen kali barang-barang branded, mobil-mobil mewah. Hati-hati sudah. Kepengen punya pacar cantik, kepengen punya mobil mewah, rumah mewah, real estate. Murah kali. Iya, habis dari bawa orang tua. Jadi nipu. Amin, saudara. Dunia ini gak menarik kita lagi, amin. Jadi tanah yang subur, tanah yang lebih memiliki lebih sedikit Batu. tanah yang keras, tanah yang berbatu-batu, tanah semak duri. Semua kita bisa menjadi lebih sedikit. Amin. Kalau dibilang untuk berbuah kau harus punya banyak talenta, mungkin saya nggak bisa. Amin, saudaraku. Tapi Tuhan bilang menjadi lebih sedikit. Lebih sedikit hati yang keras, lebih sedikit ketidakpercayaan. Amin. Lebih sedikit apa lagi? Keinginan akan dunia ini. Lebih sedikit kekhawatiran. Amin. Lebih banyak merenungkan firman. Siapapun bisa merenungkan firman.
Saya tanya saudara, Abraham punya iman lebih besar dari saudara atau tidak? Tidak. Hah? Tidak. Abraham, bapak iman kita, punya iman lebih besar dari kita atau tidak? Tidak. Tidak. Amin. Dia memiliki lebih sedikit ketidakpercayaan. Itu makanya kalau Tuhan ngomong sama dia, gampang dia percaya. Amin. Kita juga percaya sama Tuhan, tapi tidak percayanya pun banyak. Makanya terjadi apa? Kita baca Alkitab, tapi informasi-informasi dunia ini kita terima juga. Semua berita kita terima. Segala macam percakapan kita ikuti. Haleluya saudara. Ada satu hamba Tuhan namanya Smith Wigglesworth. Jadi saudaraku, dia kalau mengadakan kebaktian, saudara mendengar ini? Mau. Dia kalau mau mengadakan kebaktian saudaraku, biasanya dia akan mengundang orang, bilangnya begini. Siapa saudara yang paling parah penyakitnya, maju ke depan. Apapun penyakit saudara pasti sembuh. Amin. Lalu saudaraku, ada 3 orang duduk di barisan depan. Jadi karena sudah tahu kebiasaan Smith Wigglesworth ini, jadi begitu diadakan undangan untuk maju ke depan, mereka langsung maju ke depan. 3 orang perempuan, 1 orang penderita kanker. Haleluya saudara. Menderita kanker, udah macam mengandung 9 bulan. Saking besarnya kanker tumornya itu. 2 orang nopang dia kanan kiri untuk bawa dia ke depan. Haleluya. Haleluya. Lalu seperti inilah kira-kira. Di sinilah 3 orang itu. Oke, bahkan hamba Tuhan ini nggak berdoa saudara. Apa katanya? Lepaskan perempuan itu. Dengan buncinya tadi, bukan hamil, tapi tumor. Agak ragulah kawan-kawannya melepaskan, karena untuk berdiri pun harus ditopang. Lepaskan, kata hamba Tuhan ini. Dilepaskanlah saudara. Saudara tahu apa yang terjadi? Dia jatuhnya bukan ke belakang, jatuhnya ke depan. Nimpa perutnya. Orang sudah mulai gelisah. Angkat. Tegakkan. Diangkatlah sama kawan. Lepaskan. Udah mulai ragu lah saudara. Amin. Masa dilepaskan lagi? Tadi lepaskan pertama jatuh. Lepaskan, kata hamba Tuhan. Akhirnya terpaksa mereka melepaskan. Apa yang terjadi? Jatuh lagi. Kedebem. Wah, udah mulai makin parah lah. Orang udah mulai ada yang teriak dari belakang. Kau hamba Tuhan, gak ada otak kau. Gak ada belas kasihanmu. Gak hamba Tuhan kau. Tenang aja kau di situ, urus urusanmu. Amin saudara. Yang luar biasanya hamba Tuhan ini tidak digerakkan oleh ketidakpercayaan orang banyak. Dia tidak terpengaruh. Amin. Sama seperti benih yang sudah berakar dalam tadi, saudara. Tanaman yang sudah berakar dalam tadi. Orang terserah orang menyerang dia, dia tidak tergoyahkan. Amin. Disuruh angkat, dia akan lagi. Lepaskan. Kalau saudara yang megang kawan saudara seperti itu, apa yang saudara buat? Saudara lah misalnya yang megang kawan saudara seperti itu. 2 kali sudah jatuh, apa yang saudara perbuat kalau disuruh seperti itu? Kalau saya ajak bawa pulang itu, amin. Nah, nggak betul ini. Mati kok sebentar lagi. Telepon ambulans. Ayo, pulang. Disuruh saudara kali ketiga. Kali ketiga dilepaskan. Disuruh lepas. Saudara tahu apa yang terjadi? Dia mau jatuh tapi tertahan. Tumornya yang jatuh ke bawah. Kedua. Dia pulang dulu. Sehat. Haleluya. Nggak tergoyangkan iman. Ini yang nggak baca koran tadi, saudara. Cuman Alkitab bacanya terus.
Orang nggak mau dia baca, gadgetnya nggak tahu. Tapi tumor sembuh, orang mati bangkit. Kok bisa dia seperti itu, Pak? Iya nggak? Nggak heran saudara, bisa diterangkan. Firman Tuhan mengenai kesembuhan itu sudah berakar dalam hatinya, amin. Seperti pohon yang besar, saudara. Udah merambat kemana-mana akarnya. Menghadapi situasi seperti itu dia nggak takut lagi, nggak tergoyahkan. Haleluya. Apakah dia memiliki iman yang lebih besar? Tidak. Dia memiliki lebih sedikit ketidakpercayaan. Dia memiliki lebih sedikit hati yang keras. Saudara pun kalau saudara dengar firman Tuhan, jangan keraskan hati saudara. Amin. Jangan bilang aku sudah seperti ini, nggak bisa berubah lagi. Jangan. Pada hari ini kalau mau mendengar firman Tuhan, jangan keraskan hati. Amin. Amin. Haleluya. Dia punya lebih sedikit kekhawatiran dunia ini. Dia lebih sedikit menginginkan dunia ini. Maka bisa dipakai Tuhan luar biasa. Amin, saudara. Amin. Ada kawan saya juga mau meniru cara dia. Dia, saudaraku, kalau ada orang sakit ditinjunya sembuh. Amin. Ada kawan saya niru kayak hamba Tuhan ini. Ada orang sakit ditinjunya. Aduh, sakit. Udah ketakutan dia. Hamba Tuhan tadi tinjunya orang nggak ketakutan dia. Amin. Ada kawan saya niru, tinjunya. Aduh, nggak ketakutan dia. Saya juga pernah mencoba membangkitkan orang mati, saudara. Saya pernah membangkitkan orang mati. Bangkit? Tidak. Haleluya. Mau dengar? Atau kita sudah di sini? Jadi pas kami di Jambi, saudaraku, ada anak umur 5 atau 6 tahun itu meninggal, dibawa ke rumah sakit. Saya kejar ke rumah sakit. Dibilang, sudah pulang Pak, sudah dibawa ke rumah. Saya kejar ke rumah. Pas dibawa oleh kakeknya, saudaraku, turun dari mobil ke rumahnya. Saudara sepupu, tetangga kita. Saya datangi kakeknya, "Kek, boleh saya doakan anak ini?" "Boleh, boleh." Dibawalah ke rumah. Orang mulai, saudaraku, bermunculan. Karena sambil nangis-nangis, kepala mulai menongol di jendela-jendela. Lalu saudaraku mulai saya mainkan iman saya. Amin. Di dalam nama Yesus, hai maut, kembalikan anak ini. Tidak terjadi satu apa. Saya doakan lagi, dalam nama Yesus, aku patahkan kuasa kematian. Tidak terjadi apa-apa. Berkali-kali saya doakan, saudara. Lalu sambil mendoakan, saya mencari jalan keluar. Dari mana jalan keluar ini? Karena makin besar kepala saya. Udah malu. Karena saya pikir kalau anak ini bangkit pasti terjadi kebangunan rohani. Itu dalam pikiran saya. Kalau saya doakan berkali-kali nggak bangkit dia, ketidakpercayaan yang mulai masuk. Awalnya percaya, lama-lama menjadi tidak percaya. Lalu saudaraku, saya mulai cari jalan keluar. Amin. Dari mana lah aku pulang ini sendiri? Lalu saya bilang, "Kek, saya sudah selesai mendoakan. Saya permisi. Saya pulang." Haleluya, saudara. Tapi setidaknya saya berani mendoakan. Lalu saya mencari tahu kenapa nggak bangkit. Karena banyak orang di situ, amin. Makin banyak orang makin nggak percaya saya. Itu makanya Yesus, saudaraku, kalau membangkitkan orang mati, apa yang dibilang bikinnya? Diusirnya dulu semua orang pergi. Udah tinggal dia dengan murid-muridnya, baru dibangkitkannya anaknya. Karena makin banyak orang, makin banyak ketidakpercayaan, amin. Saudara tes nanti.
Berani nggak saudara mendoakan orang di tengah-tengah keramaian? Mana lebih gampang, mendoakan orang sendiri atau di tengah-tengah keramaian? Sendiri. Kenapa? Makin banyak ketidakpercayaan. Haleluya saudaraku. Haleluya. Jadi mulai hari ini, saudara yang mengecek tanah hati saudara. Haleluya. Buang semua hati yang keras. Apalagi? Semak duri, kekhawatiran dunia ini, tipu daya kekayaan, terlalu sibuk mencari duit. Bukan salah mencari uang, amin. Tapi terlalu sibuk itu yang salah. Terus renungkan firman Tuhan. Boleh jadikan satu kebiasaan baru. Ambil waktu bersama Tuhan. Buat waktu yang utama dengan Tuhan. Saudara akan lihat bagaimana firman Tuhan itu mengubahkan saudara. Haleluya saudaraku. Nanti saudara cari sendiri. Misalnya mengenai kesembuhan, cari di Alkitab. Mengenai berkat, renungkan mengenai berkat. Mengenai damai sejahtera, ambil mengenai damai sejahtera. Taruh dalam hati saudara supaya banyak menghasilkan buah dalam hidup saudara. Saudara diberkati. Mari kita bangkit berdiri.